Pasca sidang putusan terdakwa penyalahguna narkotika kelas kakap yakni Kermin Siin dan anak buahnya Diki Renaldi dan Sutrisno yang masing-masing dijatuhi hukuman jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, memutuskan akan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yunita Arifin, mengatakan bahwa pihaknya akan secepatnya membuat memori banding untuk dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Adapun isi dari memori tersebut mencantumkan alasan kenapa pihaknya mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pasal 114 sebagai pengedar narkotika. Dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Kermin mendapatkan 200 gram sabu dari seseorang di Jakarta, kemudian dijual kepada seorang DPO berinisial IR dan dibawa ke Bengkulu. Setelah di Bengkulu, Kermin meminta terdakwa Diki untuk mengedarkan sabu tersebut dan hal tersebut diakui oleh terdakwa di persidangan. Jadi kan sudah jelas nih di fakta persidangan bahwa saudara Diki itu mendapatkan barang buktinya itu dari saudara Kirmi. Saudara Kirmi mengakui bahwa dia membeli 200 gram itu dari Hafiz DPO. Berdasarkan hal tersebut menjadi pertimbangan dari penuntut umum untuk menuntut dengan pasal 114 yaitu sebagai pasal pengedar. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan sehingga kita menuntut dengan hukuman 15 tahun. Adapun hakim memutus 5 tahun, itu memang kewenangan hakim. Dan kita juga mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Jadi saya sudah tadi sampaikan kepada Kasipido, kemudian kepada jasa penuntut untuk segera menyatakan banding. Diketahui sebelumnya bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Rizwan Supartawinata, memvonis para terdakwa penyalahguna narkotika dengan hukuman berbeda. Kermin dan Diki dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari 1 miliar. Sementara Sutrisno dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta denda lebih dari 1 miliar. Vonis tersebut jauh lebih ringan dan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Bengkulu. Kermin dengan pidana 15 tahun penjara, 12 tahun penjara kepada Diki dan 5 tahun penjara kepada Sutrisno. Muhammad Angga, PTV melaporkan.